Hai sobat investor semua, video ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana caranya kalian bisa mengalokasikan uang THR kalian pada proporsi yang tepat. Ini merupakan sudut pandang gue. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, jadi ngomongin soal THR ya. THR mungkin sebagian daripada kita itu didapatkan ada yang full mungkin, tapi ada yang belum full ya. Cuman seperti ini, ketika uang THR itu kita dapat, ada beberapa step atau beberapa hal yang mesti kalian prioritaskan dulu untuk kalian alokasikan. Jangan semuanya itu kalian alokasikan buat keinginan pribadi. Nah, buat gue pribadi ya, atau misalkan sudut pandang gue, kalau misalkan THR itu dapat, langkah pertama yang mesti kita lakukan itu adalah satu, ya gunakan untuk membayar utang dulu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya utang dalam bentuk apapun, kalian sisihkan untuk cicilan kalian atau mungkin utang kalian supaya ya utang itu cepat lunas. Karena dengan kalian lunas utangnya itu, maka akan memperingan beban pikiran kalian ya. Kedua, juga otomatis kan lebih santai juga ya, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, yang dilakukan adalah berinvestasi, guys. Jadi investasi itu supaya uang kita juga berkembang. Nah, banyak orang yang salah paham, guys, bahwa sebenarnya investasi sama kerja itu disamakan. Padahal sebenarnya tidak, guys. Kerja ya kerja, investasi ya investasi. Kerja itu adalah active income. Investasi adalah passive income. Active income di mana kita mencari duit dengan ya kita berusaha. Entah kita kerja sesuatu, entah mau ngapain, seperti itu. Tapi kalau investasi, kita membiarkan uang itu kerja dengan sendirinya. Gitu. Jadi orang kaya sendiri, dia itu tidak hanya kayak gue bekerja untuk mencari uang, tapi setelah dia bekerja mencari uang, mereka itu juga bekerja menaruh uang mereka pada proporsi yang tepat pada suatu investasi supaya uangnya itu berkembang. Nah, untuk itu kalian juga nomor 2 harus alokasikan buat investasi ya. Ya, terserah kalian mau punya tujuan apa. Ya, setiap orang beda-beda nih guys. Itu yang kedua. Ketiga, ya. Yang harus kalian alokasikan itu lebih ke dana darurat. Dana darurat itu sangat penting guys, apalagi di saat yang pandemi seperti ini ya, sesuatu yang uncertainty atau tidak pasti. Tentunya ini akan menolong kalian di kedepan hari apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat terserah kalian, mau buat keinginan, mau ngapain itu terserah kalian gitu. Jadi ada 4 step guys ya, atau 3 step terlebih dahulu yang harus kalian lakukan sebelum kalian menggunakan uang THR kalian. Ya namanya mungkin kalian pengen makan enak atau beli baju dan lain sebagainya, itu sebenarnya nggak masalah guys. Cuman tetap ada proporsi dan prioritasnya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mungkin keuangan kalian bisa tetap terjaga. Bukan mungkin sih, sebenarnya itu supaya uang kalian terjaga. Seperti itu. Nah, untuk proporsinya sendiri, sebenarnya ini tidak baku ya guys ya. Karena setiap orang punya proporsi yang berbeda-beda tergantung juga daripada kebutuhan mereka ya. Ya, kalau misalkan kita lihat utang sendiri sebenarnya terserah. Dari THR bisa maksimal itu 30% dari THR itu buat bayar utang boleh gitu. Atau mungkin kalau bisa sih 20% ya. Nah, kalau misalkan investasi ya bisa dari 10 sampai 20%, itu juga bagus gitu kan. Terus kalau misalkan buat dana darurat itu bisa mungkin 5 atau 10% atau mungkin 15%, sisanya itu buat keinginan kalian. Kan seperti itu. Jadinya ada proporsi yang kalian mesti sisihkan di awal juga. Supaya apa? Supaya bisa kalian keamanan keuangannya bisa lebih terjaga lah, lebih stabil. Mungkin tidak akan membuat kalian kaya seperti apa ya. Bisa jadi kaya, tapi lebih ke pengamanan keuangan. Karena kan di saat kondisi seperti ini kita tidak pernah ada yang tahu ya teman-teman semua ya, seperti apa nih gitu. Pekerjaan aja nggak selalu aman kan.
terus juga mungkin ada yang dipecat atau apa, kan kita juga nggak tahu. Makanya uang-uang dana darurat dan alokasi pada investasi pun juga penting. Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini tertarik untuk mulai berinvestasi, entah itu di cryptocurrency, reksadana, atau mungkin aplikasi lain untuk mengalokasikan uang THR kalian, terus kalian investasiin buat masa depan kalian, kalian bisa tuh cek coba salah satu platform yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ini adalah yang sudah terdaftar di OJK ataupun Bapepti. Kalau OJK biasanya ngurusin soal reksadana, saham, equity crowdfunding, ya, peer-to-peer lending. Kalau misalkan Bapepti itu yang biasanya ngurusin emas, terus juga cryptocurrency, dan beberapa komoditas lain. Seperti itu. Bila mana kamu rasa informasi singkat ini soal mengalokasikan uang pada THR ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Nah, kalian juga bisa komen tuh kira-kira tema apa selanjutnya yang menarik untuk dibahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.